Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Pak Yainal. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak Yainal. Bagaimana dengan kabarnya Pak Yainal? Alhamdulillah saya hari ini juga sehat, semangat sekali. Kelihatannya Bu Umi juga semangat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, dengar-dengar nih Bu Umi ya, Bu Umi hari ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Ibnu. Seperti itu. Iya benar sekali Pak Yainal. Ya, tentunya Bu Umi sudah melaksanakan rubrik penilaiannya belum? Alhamdulillah sudah saya siapkan rubrik penilaiannya Pak sesuai dengan alur kita, sesuai dengan alurnya sudah saya pelajari seperti itu Pak Yainal. Itu penilaiannya sudah sesuai dengan kemudian kriterianya nih Bu, kira-kira bisa dijelaskan. Untuk kriterianya yaitu untuk pertanyaan dan respon dari Puji atau dari Pak Ibnu dan juga mengembangkan kompetensi dari Puji. Ya, Pertanyaan dan respon dari Pak Ibnu ya. Baik Bu Umi, bagaimana nih persiapan Bu Umi terkait nanti pelaksanaan coaching dengan Pak Ibnu dan kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari proses studi antara saya dengan Pak Ibnu ada 4 hal Pak Ibnu, yaitu nanti saya yang pertama akan menggali tujuan dari proses studi ini dari Pak Ibnu apa, dan selanjutnya saya akan mengidentifikasi permasalahan dari Pak Ibnu. Setelah itu mengembangkan rencana aksi yang akan disampaikan oleh Pak Ibnu, dan juga nanti yang terakhir siapa yang akan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, seperti itu Pak Yana. Jadi yang ingin diharapkan nanti setelah coaching itu adalah tujuan ya dari coaching nanti, kemudian ide-ide ya, mengembangkan ide-ide, selanjutnya rencana apa yang ya, dan tanggung jawab itu ya. Nah, baik, luar biasa nih Bu Umi ya. Lalu kompetensi coach yang apa yang akan dikembangkan ke depan? Dari kompetensi dari coach yaitu bagaimana coach tersebut mengembangkan ide-ide dari permasalahannya, dan bagaimana rencananya nanti, bagaimana cara menyampaikannya, dan juga menyusun rencananya seperti apa, dan juga nanti di situ ada kehadiran penuh seperti mendengarkan aktif dari coach, seperti itu Pak Yenal. Wah, luar biasa ya, berarti semua kompetensi di Tirta masuk ya, kemudian ada kehadiran penuh, ada analisis. Ya benar sekali Pak Yenal. Luar biasa ya, Bumi telah menjelaskan dengan detail, diuraikan dengan jelas. Nah, sekarang saya ingin tanya nih Bumi ya, kompetensi apa yang ingin dicapai dalam nanti kegiatan coaching bersama Pak Ibnu ini? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan dari Koji adalah bagaimana Koji atau dari Pak Ibnu itu dapat mengembangkan atau mengungkapkan ide-ide dari rencana aksi atas permasalahannya, dan juga pemberian pertanyaan yang berbobot agar dapat memancing Koji memberikan atau menggali segala yang ada dalam dirinya, seperti itu Pak Yenal. Ya, kira-kira berarti intinya nanti coach yang memunculkan idenya ya, jadinya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan dia. Nah baik, ini Bu Umi sebelum melaksanakan praktek coaching, ini yang terakhir ya, kira-kira ini ya untuk indikator apa ini yang menurut Bu Umi yang dapat tercapai dan seperti apa? Untuk indikatornya nanti saya akan mendengarkan penuh dengan penuh kesabaran ya Pak. Saya berusaha untuk tidak menghakimi agar nanti proses coachingnya berjalan dengan nyaman, dan segala ide-ide yang ada dalam coaching itu dapat tersampaikan, dan juga pada nantinya saya akan memberikan motivasi atau penguatan kepada Puji untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada Puji, seperti itu Pak Yenal. Iya, kalau bisa saya rangkum sedikit ya, berarti mendengarkan ya Bu ya secara aktif, kemudian tidak menghakimi gitu ya. Yang terakhir adalah luar biasa ini memberikan motivasi gitu ya. Ya, baik Bu Umi,
Oke, terima kasih Bu Umi, luar biasa sekali sudah menjelaskan secara jelas dari awal sampai akhir sebelum melaksanakan coaching. Semoga berjalan lancar nanti proses coachingnya dan bermanfaat buat Bu Umi dan Pak Ibnu. Selamat menjalankan. Iya, terima kasih Pak Yana, terima kasih banyak, amin atas doanya. Ya, mari Bu Umi. Iya. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Ibnu. Ya. Ngomong-ngomong kita berkumpul di sini, bertemu di sini akan membahas tentang apa ya Pak Ibnu? Oh iya Ibu, terima kasih Bu Umi sudah meluangkan waktunya untuk bertemu saya, sharing-sharing dengan saya terkait dengan permasalahan murid saya Ibu. Oh iya, baik Pak Ibnu, saya akan berusaha mendengarkan dengan penuh, dengan aktif, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Ibnu terkait permasalahannya dengan murid-murid Pak Ibnu ya. Coba Pak Ibnu jelaskan, kita ngobrol secara santai saja, supaya nanti dapat permasalahan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan apa yang Pak Ibnu sedang dihadapi dengan muridnya Pak Ibnu. Iya Bu Umi, terima kasih. Akhir-akhir itu saya miris Ibu dengan sikap perilaku anak-anak terkait dengan menurunnya karakter siswa, apalagi berbeda dengan ketika zaman kita dulu sekolah dan zaman sekarang anak-anak itu. Kita miris sekali saya dengan sikap perilaku anak-anak zaman sekarang. Iya, memang saya juga merasakannya Pak di zaman yang sekarang ini dan apa yang dirasakan perbedaannya dari anak-anak Pak Ibnu antara yang dulu dengan yang sekarang seperti itu Pak? Ya, yang saya rasakan selama saya menjadi guru yang di sini Bu, bahwa murid-murid sekarang itu lebih bersifat individualis. Yang kedua, karakternya sangat menurun. Artinya karakter menurun itu kita lihat dari sikap, perilaku, sopan santun, mereka sangat menurun. Mungkin karena dari faktor dulu kita mengalami pandemi COVID-19 itu memang berpengaruh sekali terhadap perkembangan mental, perkembangan psikologis, perkembangan karakter anak-anak di zaman sekarang. Anak-anak di zaman sekarang anak yang model serba instan, serba maunya cepat dan tanpa mengabaikan proses apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya juga merasakan seperti itu ya Pak, memang murid-murid pada zaman dahulu itu sudah berbeda sekali dengan murid zaman sekarang ya Pak, dan kita sekarang ini Pak Ibnu ingin membahas tentang perilaku atau karakter dari anak-anak murid Pak Ibnu ya Pak Ibnu. Ya Ibu. Dalam hal ini yang ingin Pak Ibnu nanti harapkan atau yang Pak Ibnu capai terkait dengan karakter dari murid-murid Pak Ibnu itu yang bagaimana perilakunya? Ya, harapan saya selaku guru, bahwa selaku orang tua juga yang ada di sekolah, harapan saya terhadap anak-anak yang punya perilaku karakter yang kurang bagus itu nantinya dengan mereka bersekolah punya karakter yang baik dari segi akhlaknya, dari segi sopan santunnya, dari segi adat normanya, toleransi terhadap teman-temannya, itu akan menjadi lebih baik, menjadi karakter yang dapat menjadi contoh terhadap orang-orang di sekelilingnya itu. Berarti menanam karakter yang positif seperti itu ya Pak Ibnu ya. Lalu tindakan apa nih yang sudah dilakukan oleh Pak Ibnu selama ini untuk mengatasi permasalahan yang Pak Ibnu hadapi dengan karakter murid-murid Pak Ibnu? Ya. Setelah saya melihat situasi dan kondisi yang ada terjadi di sekolah, saya punya rencana ini tindakan satu, saya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penanaman karakter yang baik,
terkait dengan apa itu sopan santun, kita memberikan materi-materi dan memberikan praktek secara langsung terkait dengan apa yang sering dilakukan oleh anak-anak yang kurang bagus, sehingga kita melakukan, kalau saya di guru BK, saya melakukan konseling individu, konseling kelompok, konseling klasikal, sehingga dari penanaman itu saya memberikan treatment pada anak-anak untuk lebih baik dalam hal karakternya itu. Baik sekali, sudah banyak sekali rencana-rencana yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ibnu, yaitu ya ada sosialisasi, ada konseling juga ya Pak Ibnu. Iya, betul Ibu. Kalau saya boleh bertanya nih, untuk dalam hal itu segala sesuatu yang sudah dilakukan Pak Ibnu itu apa ya? Jika di rank antara angka 1 sampai 10 itu kira-kira untuk mencapai sebuah tujuan murid atau pola karakter yang diharapkan oleh Pak Ibnu tadi di awal itu di angka berapa ya Pak Ibnu kira-kira? Kalau kita skala dari sikap anak, perilaku anak itu saya mengira-ngira di angka 6 Bu, karena 4-nya itu masih kita perlu pembimbingan pada anak-anak. Untuk yang 6 ke bawah itu mungkin ada yang rank di angka 4, ya saya maksimalkan ini di rank angka 6 kalau dari penglihatan saya terkait dengan sikap perilaku anak-anak zaman sekarang. Benar sekali, tadi sudah ranknya 6 sudah dijelaskan oleh Pak Ibnu juga, yaitu ya masih ada anak-anak yang di skala 4, ada yang di skala 6 seperti itu ya Pak. Jadi kalau di angka 6 itu Pak Ibnu kira-kira sudah apa ya, sudah bisa mengontrol atau bagaimana untuk ketercapaiannya, kira-kira bisa dinaikkan atau bisa ditingkatkan lagi apa tidak Pak Ibnu? Ya, untuk meningkatkan dari 6 mencapai angka maksimal mungkin 10 itu masih bisa kita lakukan. Yang kita lakukan mungkin tadi kalau saya melakukan layanan konseling individu, konseling kelompok dan klasikal itu lebih mengenai, karena tidak semua anak di zaman Z0 ini karakternya juga tidak semuanya jelek Bu, tapi ada beberapa anak yang sudah tertata dari awal, mungkin karena faktor orang tuanya juga sudah menata mereka dengan bekal dengan yang baik, tapi ada beberapa yang memang harus kita cermati tentang karakter anak-anak itu. Untuk karakter anak-anak yang tidak semuanya di bawah atau zero itu tidak semuanya memiliki karakter yang kurang baik seperti itu ya Pak Ibu. Iya Ibu. Untuk karakter anak yang sudah baik menurut Pak Ibu di rank angka berapa Pak Ibu? Kalau karakter anak yang sudah baik itu di rank angka 8. Ya, bagus sekali Pak Ibnu. Kira-kira untuk memaksimalkannya itu kan karena ada yang tadi 4, 6, dan 8 itu bisa ditingkatkan ke angka berapa kira-kira? Ya, harapan saya di tingkat angka 10 Bu. Ya, angka 10 itu berarti anak itu memang benar-benar tahu apa ya kondisi dan situasi di zaman sekarang dengan perkembangan yang serba canggih ini Bu. Jadi di angka 9-10 ya Pak? Ya. Karena harapan guru kan di situ Bu, membuat anak itu lebih baik daripada sebelumnya. Wah, bagus sekali Pak Ibnu untuk Terima kasih rencananya dan juga untuk ranknya. Dan di sini kira-kira ada hambatan apa dalam mewujudkan antara tadi kan harapannya sampai 9 dan 10 ya Pak Ibnu. Kira-kira ada hambatan apa yang dialami oleh Pak Ibnu untuk mewujudkan karakter atau pola karakter dari siswa Pak Ibnu yang bagus seperti itu? Ya, tentunya untuk melakukan sesuatu hal itu pasti hambatan, tantangan tuh pasti ada. Untuk meningkatkan karakter anak itu pasti hambatan yang saya hadapi adalah latar belakang anak itu berbeda-beda Ibu. Ada yang mungkin hanya satu kalimat itu bisa mencerna, ada beberapa anak yang harus beberapa kali kita memberikan pembinaan juga belum bisa, tapi insya Allah dengan kita terus menerus membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, disiplin positif yang baik, insya Allah karakter anak itu akan selalu meningkat dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi
hambatan-hambatan itu ada yang dari siswa tersebut dan juga untuk konsistennya dari guru untuk menumbuhkan atau memberikan budaya positif di dalam murid Pak Ibnu ya, seperti itu ya Pak Ibnu ya. Ya Ibu. Gini Pak Ibnu, tadi dalam hambatan itu ada latar belakang dari siswa. Nah, kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana atau apa rencana dari Pak Ibnu? Ya, untuk mengatasi hambatan itu tentunya kita tahu dulu latar belakangnya siswa Bu, dari ekonominya, ke ekonomi keluarga, dari segi psikologisnya, karena saya di guru BK berarti saya harus tahu psikologisnya anak seperti apa. Setelah itu kita lakukan treatment, kita lakukan pendampingan. Kalau itu memang anak itu bermasalah berat ya kita minta bantuan dari instansi lain itu. Hebat sekali, bagus sekali tadi dari cara Pak Ibnu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan juga lalu rencana apa ya untuk mengurangi kesemuanya itu dari perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh murid-murid Pak Ibnu. Kita untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif, kita lakukan membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah melibatkan anak itu dalam kegiatan ekskul Bu. Biasanya anak-anak yang pulang sekolah tidak ikuti kegiatan ekskul itu cenderungnya akan nongkrong di tempat-tempat yang lain. Nah, kita maksimalkan setiap individu, setiap anak itu setelah kegiatan KBM selesai, kita ikutkan ke kegiatan ekskul sesuai dengan bakat minat mereka sendiri masing-masing. Dari rencana aksi yang bagus sekali ya yang diutarakan oleh Pak Ibnu itu, komitmen apa yang untuk menerapkan semuanya itu Pak Ibnu punya kemampuan atau komitmen apa nih dari Pak Ibnu sendiri? Ya, untuk mencapai komitmen itu tentunya tidak lepas dari orang lain Bu. Tetap saya akan berkolaborasi tentunya dari lingkup kepala sekolah, dari lingkup tentunya kesiswaan dan stakeholder yang lain, dan tentu tidak lepas adalah teman-teman rekan sejawat itu tetap kita nanti ikutkan dalam hal menentukan apa yang bisa menjadi komitmen kita bersama. Jadi komitmen Pak Ibnu tadi berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak Ibnu ya. Iya Ibu. Alhamdulillah Pak Ibnu, kita sudah ada di akhir sesi nih. Semua percakapan kita tadi itu, saya mau bagaimana perasaan Pak Ibnu sekarang? Ya, perasaan saya alhamdulillah senang Ibu dengan kita bisa sharing, bisa bercakap-cakap ini dengan berbagi tadi masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah sudah mulai tenang, bisa menambah kepercayaan diri saya untuk melakukan komitmen yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sekali ya Pak Ibnu, saya pun sebagai coach saya merasa senang sekali dapat membantu atau ngobrol dengan Pak Ibnu sehingga Pak Ibnu dapat menemukan solusi-solusi dari Pak Ibnu, dan saya semoga Pak Ibnu selalu bersemangat, selalu melayani siswa untuk membimbing siswa ke dalam hal-hal yang positif seperti itu Pak Ibnu. Iya Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu mendampingi dan mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Pak Ibnu. Iya, Pak Ibnu. sama-sama. Selamat ya Budi, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Ibnu ya. Tadi saya sudah banyak mendengar, saya memperhatikan komunikasi jadinya sebagai coach, Pak Ibnu sebagai coaching sangat asik ya, sangat nyaman, sangat lancar komunikasinya. Jadi sebagai coach lancar sekali memberikan fasilitas kepada coaching. Nah, di sini Bu, tadi kan saya sudah
melihat, memperhatikan, mencatat. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada ada pasca observasi gitu ya. Jadi ada beberapa nih Bu dari pasca observasi yang beberapa nanti saya akan jelaskan ya, ada juga yang jenengan nanti akan jawab. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah dilakukan Bumi tadi proses coaching dengan Pak Ibnu, kira-kira tadi apa saja yang sudah dilakukan? Tadi alhamdulillah saya melakukan proses coaching dengan Pak Ibnu, semuanya berjalan dengan aman, lancar Pak, dan proses coaching saya dengan Pak Ibnu berjalan sesuai dengan alur Tirta, di mana dari awal saya sudah menyampaikan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawabnya, semuanya dikembangkan oleh Pak Ibnu, dan saya tidak memberikan sebuah solusi, saya hanya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya dapat Koji atau Pak Ibnu itu dapat mengungkapkan segala permasalahannya, dapat mengungkapkan juga solusi dan juga langkah-langkah yang disusun oleh Pak Ibnu itu sangat luar biasa Pak. Tadi prosesnya saya hanya membantu dengan pertanyaan-pertanyaan saja, dan semuanya itu dikembangkan sendiri oleh Pak Ibnu yang tadinya mempunyai permasalahan-permasalahan terkait dengan karakter siswanya yang mengalami perubahan karena perkembangan zaman Pak. Terus di situ saya coba gali terus, proses coaching berjalan dengan lancar, dan Pak Ibnu juga menemukan solusi yang sangat luar biasa. Ya, jadi Bu Umi merasa ya sudah luar biasa sesuai dengan alur kita. Sepakat sekali ya, tadi sesuai yang saya amati, tadi saya juga mencatat proses alur tirtanya ya, tujuan. Jadi Koji Pak Ibu sebagai Kojinya menyampaikan tujuannya dengan jelas, kemudian saya mencatat Bu Umi sebagai coach mengutarakan apa nanti yang diharapkan ya, kemudian Koji dengan tegas atau menjawab yang diharapkan ya, mendapatkan solusi dari permasalahan. Koji dapat memunculkan ide-idenya sendiri ya, Bu Umi luar biasa, komunikasinya jelas, tidak ada batasan dia, memunculkan kemitraannya juga jelas, tidak ada batasan antara coach dengan Koji, sehingga yang saya amati itu tadi begini Bu, coachingnya itu merasa nyaman, mudah untuk berkomunikasi ya, karena Bu Umi telah komunikasi pun juga penuh ya Bu ya, dengan suasana yang penuh, tidak kemana-mana, sehingga saya lihat itu Koji Pak Ibu nyaman sekali. Yang awalnya tadi susah mengungkapkan solusi, mencari solusi, tapi dengan Bu Umi memberikan kehadiran penuh ya, sehingga barangkali menjadikan Koji itu merasa nyaman dan memunculkan ide. Kemudian luar biasa tadi ya, sepakat juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul sekali, tadi saya sudah mencatat Bu, ternyata Bu mengutarakan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ibnu, sehingga Pak Ibnu itu dapat menggali sendirinya solusi dari permasalahan. Artinya nah ini dia ya, tadi sudah apa yang dilakukan jenengan sudah diutarakan, sudah direfleksikan. Kemudian ini yang kedua nih Bu, yang kedua adalah ini catatan saya Bu ya. Jadi saya tadi mengamati, mencatat. Nah ini banyak yang sudah saya catat, tapi dalam ini adalah positif ini Bu ya. Jadi semua alhamdulillah berjalan baik, luar biasa, antara coach dan coach itu nyambung Bu ya. Nah, berdasarkan catatan observasi saya ini Bu, yang pertama adalah coaching berjalan dengan baik, lancar, santai Bu ya. Saya itu merasa heran, ternyata komunikasinya mengalir saja, tidak canggung gitu ya. Saya sungguh luar biasa. Kemudian proses alur tirta betul sekali sesuai yang jenengan tadi jelaskan.
tirtanya sudah sesuai, saya juga mencatat ini Bu ya, sudah sesuai alur tirta, sehingga nyaman sekali bicaranya sampai tadi luar biasa. Kunci tujuan, kemudian masalahnya diutarakan sampai menemukan sendiri, itu luar biasa. Ya, jadi dengan menggali potensi Koci dengan Bumi, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya ini yang sangat penting tadi Bumi, saya catat ini sudah menerapkan prinsip coaching Bu ya. Ya, di antara jalan kemitraan lah ini yang bagus sekali Bumi terapkan. Konsep kemitraan ini menjadikan Uci nyaman untuk berkomunikasi ya. Nah, semoga ke depan Uci kalau ada permasalahan bisa diskusi dengan jenengan lagi ini Bu ya. Kemudian proses kreatif ya, jenengan juga kreatif mengutarakan pertanyaan yang berbobot sehingga memancing Uci. Nah, Uci begitu juga Uci juga sangat kreatif mengutarakan ide-idenya ya. Di antaranya adalah prinsip dari coaching itu memaksimal potensi ya, potensi yang ada pada coaching dengan gali dengan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa ini Bu ya. Selamat ya Bu ya, tadi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan luar biasa. Nah ini Bu ya, yang terakhir sebelum kita tutup, nah kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching dari Bu ini akan mengembangkan kompetensi apa lagi sih dari yang tadi sudah dipraktekkan ini? Sebelumnya terima kasih banyak Pak, catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Yainal sangat positif sekali, sangat memotivasi saya untuk selalu berkembang, untuk selalu menambah apa ya Pak, menambah mengupgrade lagi. Kalau saya yang mau dikembangkan lagi adalah mendalami alur tirtanya Pak, seperti itu. Jadi supaya kita offline santai itu datanya tetap ada, tetap masuk dan tertata dengan bagus, tetapi tidak terlihat jelas seperti itu Pak, tapi dapat secara maksimal tersampaikan dalam proses uji seperti itu Pak. Jika saya simpulkan berarti ini orang yang ingin berubah, dia selalu belajar dan belajar, apalagi di zaman sekarang ya muridnya harus belajar, gurunya nggak belajar ya. Nah, justru sekarang adalah sebagai tauladan dia harus memberikan contoh. Kalau menyuruh muridnya belajar giat ya gurunya harus tetap belajar sepanjang hayat ya, sampai kapanpun juga tetap belajar. Bumi akan terus menggali, memperdalam alur tirta ini ya, sehingga diharapkan nanti dalam melakukan coaching dengan siapapun itu berjalan dengan halus ya, tidak terlihat oh ini tujuan, oh ini rencana dia halus mengalir saja ya. Jadi itu yang perlu digali lagi ya, diperdalam lagi, dan mungkin komunikasi ya akan diperdalam lagi ya. Terima kasih Bu Umi, sukses selalu, luar biasa coaching hari ini. Dari awal tadi saya melaksanakan pra observasi sampai observasi berjalannya, kemudian ini ya berpasca observasi. Selamat, luar biasa. Mohon maaf ya tadi dari awal sampai akhir kalau ada kesalahan kekurangannya mohon dimaafkan ya. Selamat bisa untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya Bu ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama Bu. Mari.